Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu support, selalu mendukung, yang sudah like, subscribe, dan share, dan yang sudah berlangganan di channel ini. Semoga channel ini benar-benar memberi kemanfaatan buat panjenengan semuanya, sehingga bisa menjadi motivasi dan merubah setidaknya perjalanan hidup kita menjadi yang lebih sempurna. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema sinau urip tentang ilmu kasampurnan. Ini ajaran leluhur Nusantara dahulu, yaitu ilmu kesempurnaan. Yang dimaksud kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan hidup, di mana orang dulu kesempurnaan hidup itu tidak tergantung oleh seberapa hartamu, setinggi apa jabatanmu, semulia apa dirimu. Itu tidak tergantung itu. Ajaran leluhur Nusantara, kesempurnaan hidup yang dimaksud adalah di mana setiap orang sudah kembali kepada kesadaran dirinya tentang dirinya sendiri, tentang Tuhannya, dan apa yang harus dilakukan dalam hidupnya sebagai wujud tugas dalam penciptaan ataupun kelahirannya di alam semesta. Leluhur-leluhur kita terdahulu dalam mengamati alam semesta itu sangat luar biasa. Makanya kitab dari leluhur dahulu yaitu kitab tanpa tulis. Kitab tanpa tulis ini adalah seluruh alam semesta, di mana sebenarnya apapun yang ada di alam semesta ini tanpa harus ditulis tetapi bisa dibaca, dipelajari, dan bisa menjadi guru pada perjalanan hidup kita. Dengan mempelajari itu, mereka mengenal Tuhan mereka. Dengan mempelajari itu, mereka mengenal jati diri mereka. Dengan mempelajari ilmu alam itulah mereka mengenal diri mereka yang sejati. Akhirnya timbul namanya kasampurna. Sempurna di sini bukan salah satu sempurna, tapi di saat semua bersatu, manunggal, saling menghargai, saling menghormati,
Disitulah kesempurnaan itu terwujud. Makanya ajaran dari leluhur kita adalah budi pekerti, tata krama sebagai wujud perilaku dari pengetahuan yang mereka peroleh. Dan ajaran itu seperti hilang pada anak cucu di bumi Nusantara ini. Sehingga batasan-batasan itu muncul. Di saat batasan itu muncul, maka perbedaan akan juga muncul. Makanya banyak ajaran tentang sastra jendro, tentang manunggaling kawula Gusti, sedulur papat limo pancer. Itu sebenarnya bagian dari ilmu-ilmu kasampurna. Sedulur papat limo pancer itu aja. Di mana di saat sedulur papatnya adalah seluruh unsur alam, api, air, angin, tanah, dan pancernya adalah diri kita sendiri. Di situ sudah menjelaskan ilmu sangkan paran dumadi. Bahwa sebenarnya kita berasal dari unsur alam semesta. Nanti kita kembalinya juga akan ke alam semesta. Terurai sesuai dengan unsurnya masing-masing. Makanya ada yang dibakar, ya kembali ke api. Ada yang ditanam di tanah, dimakamkan, ya kembali ke tanah, sama saja. Tidak ada perbedaannya. Nah, 4 unsur alam ini bisa kita gunakan untuk apapun. Makanya kita sebagai pancer diberi akal pikir. Yaitu untuk membuat ritme kehidupan ini menjadi lebih indah. Air bisa kita jual untuk menghidupi. Tanah bisa kita rawat juga untuk menghidupi. Bahkan sekarang aja angin itu menghidupi dijual. Contohnya tambal ban. Ya, semua itu tergantung pancernya. Mau kamu gunakan untuk apa? Yang alam semesta ini diciptakan untuk saling menghidupi makhluk-makhluk di dalamnya. Di saat semua saling menghidupi, tidak merendahkan, semua sama makhluk ciptaan itu, yaitu namanya kasampurna. Sampurna. Bukan salah satu, tapi dari satu dan semuanya itu namanya kasampurna. Ada juga ilmu sastra jendro, sastra jendra. Sastra itu tulisan. Kalau sastra jendra dulu adalah kitabnya para dewa-dewa yang diajarkan oleh Resi Wisrawa. Dipakai dulu untuk ngeruat para raksasa-raksasa sehingga bisa menjadi dewa. Nah, maksud di sini apa? Berarti sastra jendra itu adalah sesuatu atau kitab suci
yang dipakai untuk merubah orang-orang di saat menggunakannya bisa menjauhi dari tindakan keji dan mungkar. Makanya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwadiyo. Karena Sastra Jendra ini dibuat dari simbol-simbol alam semesta yang di situ memberikan kebaikan-kebaikan, pitutur-pitutur, sehingga bisa membuat orang yang dari tidak baik menjadi baik. Sehingga orang tersebut sadar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan makhluk lain. Anda makan Sastra Jendra. Itu juga ilmu kasampurnan. Dan leluhur kita disimbolkan Sastra Jendra itu ke sajen, sesaji. Sajen itu Sastra Jendra. Makanya yang dibikin sajen itu ya simbol-simbol dari alam semesta, di mana di saat kita memahami sesaji atau sajen sendiri, kita akan tahu itu pitutur-pitutur dalam hidup atau melakukan kehidupan. Contoh, cok bakal itu adalah simbol dari awal mula kehidupan. Dalamnya adalah isi alam, rempah-rempah. Bahwa manusia itu mayoritas terbuat dari tanah. Tempatnya takir, kutatake pikir atau keyakinan diri, kepercayaan diri. Itu kalau kita mau belajar di situ. Jangan asal menyalahkan sajennya kalau tidak tahu makna dari sajen itu sendiri. Buahnya dikasih pisang raja. Kalau Jawa gedang itu greget sing padang, tujuan yang jelas. Agar apa? Bisa mengangkat derajatmu dalam hidup. Bunganya juga dikasih mawar, kenanga, kantil. Itu cuma petutur hidup. Yang tidak ditulis tapi langsung diwujudkan. Mawar orang hidup itu mawarna-warna, semua penuh perbedaan, tetapi harus menebarkan wewangian, harus selalu dalam baikan. Itu semua simbol. Nggak ada jin setan itu doyan sajen, nggak ada. Jin setan tuh yang makan sajen tuh jin setan, Kang. Iya. Orang-orangnya yang datang itu yang makan. Nggak ada demit itu. Makan pisang itu nggak ada. Ya yang makan tuh orang-orangnya yang kayak demit. Loh, itu ada ilmu itu. Itu ilmu kasampurnan juga. Ada ilmu sangkan paran dumadi. Sangkan paran itu dari mana saja dumadi menjadi. Jadi kita itu berasal dari mana saja. Namanya unsur alam itu ada di mana saja. Dari air, dari api, dari tanah, dari angin. Akhirnya dumadi seperti kita ini, jalmo. Itu juga ilmu kasampurna. Nah, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kesadaran diri yang tinggi dalam hidupnya. Nah, untuk agar orang selalu dalam kesadaran dirinya, diciptakan tirakat yang namanya poso, ngeposke rasa. Karena orang hidup itu
kebanyakan terbeban oleh rasanya. Tapi kalau pengen sampurna hidupnya, ya itu tadi wadahnya, takir, tata pikir atau keyakinan diri. Makanya orang hidup itu yang digunakan pikirannya, bukan rasanya. Karena rasa itu buah dari pikirannya. Ora ono takir itu terus wadai baskom no ya ora. Nah, itu pesen dari leluhur yang tidak perlu dicatat sampai sekarang ada. Nah, kalau kita sebagai anak cucunya nggak melestarikan, wong itu ajaran kok. Ajaran yang bisa menjadi pesan moral untuk anak cucu-cucunya. Nah, dupa itu Kang, itu bisa untuk mengundang jin. Ya ndak ada dupa mengundang jin. Dupa itu dudu apa-apa. Orang itu ndak ada apa-apanya. Niat dan tujuan tergantung yang membakar dupa itu sendiri. Niatnya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah gitu. Ya itu ajaran lur yang luar biasa. Tidak perlu ditulis. Tidak ada tulisannya. Tetapi menyimpan moral yang luar biasa. Pesan-pesan hidup yang luar biasa. Nah, sekarang kita ada tulisannya saja tidak benar. Ngomong punya ajaran, ya saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Ajarannya sama aja saling menyalahkan loh, apalagi nggak sama ajaran kan gitu. Ya karena apa? Kurang kesadaran. Hanya ngikuti rasa, kita merasa paling benar, merasa paling sempurna, merasa paling baik, lupa berpikir. Nggak ada alat orang hidup itu rasa, itu nggak ada. Rasa itu untuk menikmati hidup. Kalau alatnya orang hidup itu adalah pikiranmu. Kalau kamu mau berpikir ya hidupmu ya enak. Nah enak ini dari rasanya. Kalau sudah difikirkan baru dirasakan. Jangan dirasakan dulu baru berpikir. Nanti jadinya khilaf. Katanya ya nyalain jin lagi itu nanti. Padahal salahmu sendiri gitu. Nggak perlu nyalain jin setan. Karena jin setan itu nggak pernah menyakiti siapa-siapa. Tugasnya hanya menggoda. Dan yang digoda ini mau atau enggak kan gitu. Kalau mau ya yang salah bukan jinnya, yang salah yang mau digodanya. Nah, manusia sekarang itu pinter lebih jin pinternya, lebih setan. Orang pinter banyak, orang punya budi pekerti tata krama jarang. Kalau pinter banyak sekarang. Jadi termasuk saya sendiri ini keminter kan. Cuma saya nggak malu memang. Harus bikin sesaji, bikin. Ini budaya saya kok. Ini dari leluhur-leluhur saya. Karena saya hidup di Jawa. Hidup di tanah Jawa. Ajaran leluhur saya seperti ini. Lah kenapa harus malu? Namanya ajaran kok. Yang penting hidup kita jadi baik, ya sudah, sah-sah saja. Yang nyalain itu ditanya dulu, hidupnya udah bener atau belum. Ya kalau masih salah ya jangan nyalahin kan. Gitu aja kalau saya. Ngapain harus repot-repot. Kalau dari leluhur saya dulu ya gitu pesannya waktu mau meninggal. Urip yang penting becik. Wes sudah cukup itu aja. Hidup itu yang penting bijaksana. Selalu dalam kebagusan. Baik. Jadi aja ngerepot nih sing gawe urip lah. Kita itu harus bersyukur di sini. Kita itu harus bersyukur sudah dikasih hidup, sudah dikasih seluruh isi alam semesta ini untuk kita hidup. Itu kita harus bersyukur. Jangan merepotkan.
dikit-dikit ngadu, dikit-dikit minta, ngerepotke sampai. Sudah dikasih tangan, sudah dikasih kaki, sudah dikasih mata, kasih telinga, kasih hidup, kasih otak, ya sik ngerepotke. Tugas kita itu berbakti, bukan merepotkan. Tugas kita itu berbakti kepada Tuhan, bukan merepotkan. Kalau merepotkan itu sama saja dengan anak kecil baru lahir itu loh. Lapar nangis, haus nangis, kayak belum punya pengetahuan gitu. Ya kalau kita sudah punya pengetahuan, ya tugas kita hanya berdharma, berbakti kepada Sang Pencipta. Selalu menebarkan kebaikan-kebaikan diri dalam hidup kita, yaitu namanya kasampurnan dengan kesadaran diri yang tinggi. Itu yang hilang saat ini, kesadaran diri. Banyak orang ngomong itu menyembah Tuhan, tapi nyatanya dalam hidupnya ngerepotin. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Bersyukurnya sekali, mintanya 10 kali. Coba dibalik, bersyukurnya 10 kali, mintanya sekali saja. Itu lebih bagus. Jadi kesadaran ini yang kurang. Ajaran budi pekerti tata krama hilang kayak. Padahal itu puncak dari seluruh ajaran yang ada. Sekarang pun puncaknya itu budi pekerti tata krama. Aplikasinya di tingkah laku kita sehari-hari. Sama orang ibadah itu yang dinilai tingkah lakunya. Ajaranmu apa saja yang dinilai di masyarakat itu adalah tingkah lakumu, adabmu, budi pekertimu bagaimana. Kalau kita punya ajaran tapi tidak punya budi pekerti, tidak punya adab, ya sama saja bohong. Punya agama tapi tidak beragama namanya. Punya keyakinan tapi tidak yakin. Nah itu kan lucu. Nah ini harus kita timbulkan kembali kesadaran-kesadaran diri pada diri kita. Kita gunakan alat hidup kita, akal pikir kita untuk berpikir, untuk membenahi hidup kita sendiri-sendiri saja. Ya, saya sendiri juga berbenah diri. Kita pahami diri kita masing-masing. Kita bawa kemakmuran diri kita masing-masing. Baru nanti ke yang lainnya. Karena sebuah lampu itu bisa menerangi ruangan karena lampunya sendiri sudah terang. Kalau langsung menerangi ruangan, lampunya sendiri mati, namanya belum hidup. Nah, cara-cara seperti meditasi, puasa, tirakat-tirakat dan yang lainnya, itu hanyalah untuk menekan rasa kita, agar kita selalu dalam kesadaran diri. Sampai suruh meditasi itu merenung diri. Sampai suruh puasa itu, puasa kan upawasa. Menjaga rasa. Makanya di situ tahapnya menahan. Hasilnya seharusnya ya sampai bisa menguasai rasa jenengan sendiri. Tidak sering puasa tapi tetap egois saja, kan ya lucu. Nah, di sini kita harus berpikir kembali. Kalau ilmu kasampurnan itu di mana di saat kita hidup kita sadar sebagai diri kita itu apa dan tugas kita apa, dan kita sadar bahwa kita itu makhluk ciptaan Tuhan dan yang lainnya juga makhluk ciptaan Tuhan. Mau kamu hewan, mau kamu pohon, mau sukumu apa, mau bangsamu apa, mau kulitmu warna apa, kita adalah satu,
makhluk ciptaan Tuhan. Di saat saling menghargai, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menutupi, disitulah kesampurnaan hidup itu akan muncul. Akhirnya timbulnya kedamaian, kemakmuran. Pasti itu. Cuma tidak semua mampu tanpa kesadaran diri yang tinggi. Karena kesadaran diri ini jalan satu-satunya agar kita bisa menyadari Tuhan kita. Tuhan itu tidak bisa dicari pakai rasa. Karena rasa kita itu tidak ada habisnya. Baru hidup aja loh, kita itu pasti tinggal dua pilihan, mengikuti kebutuhan atau kesenangan. Kalau kesenangan ya hancur. Senang itu tidak ada habisnya. Tapi kalau kebutuhan pasti sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam hidup aja loh, simple itu. Ya kalau sampean butuh yang lainnya, ya wajib menghargai yang lainnya. Nah, kecuali sampean seneng atau tidak, lain loh. Nah, kalau tidak seneng pasti sampean hindari. Oh, aku nggak seneng kok itu. Itu orang tidak baik. Itu kan sampean sendiri belum tentu baik kan gitu. Saya sendiri belum baik. Kenapa saya harus menyalahkan orang lain kan gitu. Hewan ini di saat kita ngomong gitu kita itu sudah melebihi hewan. Kita manusia tugasnya merahmati hewan. Kalau lapar kasih makan. Kita menjelekkan hewan berarti kita ngelebihi hewan. Makanya gila dalam kesadaran itu jarang. Karena kebanyakan orang itu gila dalam kewarasan. Jari ini waras nyatane edan. Sing darane wong edan malah waras. Oke, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Tata diri kita, kembali kesadaran diri kita, gunakan akal pikir kita, agar kita selalu dalam kesempurnaan hidup kita yang selalu menghargai, menghormati antara satu dengan yang lainnya, karena itulah tujuan dari ajaran yang sebenarnya. Terima kasih dari saya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.